Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Senin pagi tanggal 7 Oktober. Luar biasa. Kita berterima kasih kepada Tuhan di minggu yang pertama, Senin yang pertama kita beraktivitas di bulan Oktober. Harinya bagus, hari Senin, tanggalnya juga bagus, baik tanggal 7 bicara angka sempurna. Oktober bulan ke-10, bulan ke-10 bicara hukum Taurat, firman Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Semua menjadi indah di dalam Yesus. Hidup kita menjadi baik karena Tuhan yang baik, yang senantiasa sangat baik, yang senantiasa mendampingi, menyertai, melindungi, memberkati, memelihara, menyelamatkan. Semua hal itu berasal dari Tuhan. Itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya mau nyanyikan pujian El Shaddai. Penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu. Karena sesuai dengan firman Tuhan kita baca 1 Samuel pasal 15 ayat 1-7 tentang Nabi Samuel atas perintah Tuhan untuk mengurapi Saul menjadi raja atas bangsa Israel dan menang melawan bangsa Amalek. Oleh karena itu kita mau setia sama Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Janji Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Tak usah ku takut, Allah penjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Amin, haleluya. Tak usah ku takut. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 21 demikian firman Tuhan. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat, Tuhan Yesus bersama kita. Hidup kita berkemenangan di dalam Dia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Dia besar, Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala yang ada di langit dan di bumi. Ya, Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan
kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa pagi ini. Kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku dan kilaku Bapa. Roh Kudus, tuntunlah Yesus aku berjalan dalam firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Intim dengan Yesus bahagia kita sungguh. Kalau intim dunia akan lenyap. Tapi intim dengan Tuhan ada janji yang kekal. Beda saudara ya. Jadi paradigma kita harus jelas. Ada perbedaan yang jauh tidak ada bandingannya saudara. Intim dengan dunia akan lenyap. Itu aja. Selesai saudara. Dan masuk neraka. Tapi intim dengan Tuhan ada janji yang kekal di surga. Hidup bahagia kita bersama Yesus. Apa saudara tidak punya imajinasi? Bahagianya ampun saudara. Saya berimajinasi selalu. Karena nanti selama-lamanya saudara. Kita akan di dunia ini nggak pernah membayangkan hidup definisi selama-lamanya seperti apa. Yang jelas di sini penuh dengan duka cita, tangisan. Dipanggil Tuhan meninggal. Papi mami saya yang sangat saya cintai sudah tidak ada lagi. Ya, saya selalu kalau tidur bersama mami saya dan selalu suka bersama papi yang saya diskusi tentang firman Tuhan. Selalu saya kalau ketemu papi selalu didoakan oleh papi yang saya cintai. Tumpang tangan kelak menjadi hamba Tuhan. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Ya, kalau saya rindu kangen dengan papi mami saya cintai sudah nggak ada lagi. Artinya semua akan lenyap. Tapi nanti kalau bersama Tuhan di surga, wow, bersama Yesus, lebih hebat lagi, lebih dari orang tua. Yesusku yang sangat kucintai, bahagia bersama Yesus. Saya kalau ketemu Yesus selalu saya bertekuk lutut di hadapan kaki Yesus. Saya menyembah sama Tuhan. Saya cium kaki Yesus. Saya bisa melakukan seperti Maryam itu ya. Dengan minyak narwastu dikasih yang terbaik untuk Tuhan. Laku yang terbaik karena cintanya Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita dikasih sorga sama Tuhan. Maka firman Tuhan katakan dalam Ulangan 7 ayat 21, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah besar dan dahsyat. Tuhan kita besar dan dahsyat, siapa yang bisa lawan Tuhan? Pencipta langit dan bumi. Kalau kita naik pesawat, lihat langit begitu luas, pesawat kecil, nggak ada apa-apanya. Siapa pencipta itu? Kalau saya naik pesawat saudara, saya selalu berdoa, Tuhan Kau besar, Kau dahsyat. Saya menangis sama Tuhan sambil di hati saya, kami memuji kebesaran-Mu. Aku memujikan kebesaran Tuhan di atas awan-awan. Awan begitu ciptaan Tuhan. Saya merenungkan ini ciptaan Kau Tuhan. Awan-awan langit yang luar biasa. Semesta alam ini ciptakan Tuhan dahsyat. Jadi kalau kita punya masalah, punya problem, jangan kita fokus kepada masalah. Ya, memang seringkali kita dipengaruhi kedagingan, kita seringkali kalau punya masalah fokus kepada masalah. Tapi janji Tuhan kata jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang besar dan dahsyat. Oleh karena itu mari, kalau cinta Tuhan, kata firman Tuhan saat Ulangan 7 ayat 11 dikatakan, jadi berpeganglah pada perintah, yang ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan, yaitu perintah Tuhan. Dan kita lakukan perintah Tuhan. Karena di ayat 15, Ulangan 7 ayat 15, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satupun dari wabah celaka yang kamu kenal di Mesir, itu akan ditimpakannya kepadamu. Tapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Jadi Tuhan lindungi kita, tidak ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal Mesir itu akan ditimpakanmu. Jadi tidak ada penyakit yang ada dari dunia ini, Mesir bicara dunia. Seperti saya sendiri selalu dipelihara sama Tuhan. Nggak ada penyakit-penyakit apapun. Saat ini lagi rame ya saudara. Lagi tentang penularan monkeypox. Waduh ngeri saudara.
Kalau saya lihat wajah orang kena monkeypox, aduh ngerinya minta ampun. Ya badannya kena semua itu. Aduh dijauhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Itulah keadaan dunia yang sangat mencekam, menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, mengerikan itu keadaan dunia. Untuk besar kita punya Yesus yang sangat baik. Sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber segala-galanya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Contoh seperti, mari kita baca firman Tuhan. Pagi ini 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Mohon maaf saudara. Saya semangatnya saya membaca firman Tuhan. Semangatnya saya memberikan komentar-komentar yang berkaitan cinta Tuhan. Semangat saya saudara ya. Saya sudah umur 68, 69. Saya semangat cinta Tuhan, semangat. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Coba ini saudara. Baiknya Tuhan luar biasa. Lah, Saul dilahirkan sama Tuhan dengan postur tubuh yang tinggi besar. Ya, hebat, itu dari Tuhan. Karena Tuhan punya rencana kelak ini menjadi seorang raja pemimpin bangsa Israel. Raja pertama nih, Raja Saul harusnya bahagia saudara. Kalau kita dipercayakan sama Tuhan, aduh sangat bahagia. Saya dipercayakan sama Tuhan untuk membanggakan menjadi hamba Tuhan, sangat-sangat bahagia. Yang dipercayakan Tuhan memberikan firman Tuhan pagi, malam, YouTube. Ini kepercayaan Tuhan, bahagia nih sebetulnya. Jangan disia-siakan. Jabatan kepercayaan dari Tuhan ini Saul diangkat sama Tuhan ya. Jadi Samuel diperintahkan, aku telah diutus oleh Tuhan mengurapi engkau menjadi raja untuk pemimpin bangsa Israel. Saudara. Besar ini harusnya, wow, si Saul harus cinta Tuhan, harus taat. Ya, mari berikutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi atas perintah Tuhan, Saul dipilih sama Tuhan untuk mengalahkan bangsa Amalek, merupakan musuh kepada bangsa Israel. Bangsa Israel perang melulu sampai saat ini aja perang lawan Lebanon, Hizbullah. Ya, habisnya bukan salah Israel kalau menurut saya, saudara ya. Jadi banyak orang-orang salah. Kita jujur, Israel tidak pernah diserang sama Hizbullah. Ya, diserang oleh yang Hamas tanggal 7 Oktober. Coba itu. Pada Israel kan awal tidak nyerang-nyerang kan. Jadi kalau konteksnya peperangan, ya Israel kan tidak langsung Israel nyerang Hizbullah, nyerang kepada tidak. Persoalan nanti Palestina mau merdeka harusnya bicara baik-baik, bukan dengan perang begitu, saudara. Harusnya mendekati Israel baik-baik, ngomong Israel harusnya. Tapi 7 Oktober kan Israel yang diserang. Ya pasti kalau Israel diserang nih, Israel ini dari dulu saudara jago perang saudara. Ini aja diperintah Tuhan untuk lawan bangsa Amalek. Terus berikutnya, jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kenapa Tuhan suruh bunuh semua? Karena saya tahu saya menggambarkan bangsa Amalek, bangsa kafir, jahat. Hatinya sampai keturunan anak-anak. Iya anak, saudara lihat anak menyusu ya. Tapi kalau dia besar, jahat saudara. Jahatnya apa? Dia tidak mau menyembah Tuhan. Fasik. Ya. Jadi kita jangan nyalakan Tuhan. Amalek kan Tuhan ciptakan. Seperti Yudas. Yudas diciptakan Tuhan untuk berbuat baik. Tapi buktinya dia mengkhianati Yesus kan. Masa pas nyalakan Tuhan? Tidak bisa ya. Yudas kalau yang salah. Harusnya dia tahu diri. Seperti kita sama lah saudara. Kita diciptakan Tuhan. Sangat baik Tuhan memberkati. Tapi jangan jadi orang jahat. Jangan jadi pembunuh. Ya, jangan punya hati jahat. Jangan. Ya, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Maka perintah Tuhan bunuh semuanya. Karena Tuhan tahu persis. Tuhan maha tahu, maha agung, maha kuasa, maha mulia, maha segala-galanya. Maha penuh cinta kasih. Tapi kalau Tuhan sudah perintah begitu, berarti kebangetan saudara itu bangsa Amalek saudara. Ya, demikian kehidupan kita. Mari kita takut sama Tuhan. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya orang-orang menghadang di lembah. Jadi 200.000 bangsa Israel, prajurit seperti saat ini ratusan ribu ya serdadu Israel yang perang baik menghadapi Lebanon, Hamas, ya baik Iran katanya mau menyerang. Coba ini, jangan dong Iran Irak itu semua. Seperti contoh
Israel tidak nyerang Iran, tapi mereka mau nyerang Israel. Coba nih, tapi tidak tahu bahwa Israel itu umat kesayangan Tuhan. Dari saat ini kita lihat 2000 tahun yang lalu sudah perang melulu. Ya, pasukan mereka 200.000, seperti saat ini 200-an ribu. Ya, terus berikutnya setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Ken, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sudah itu menjauhlah orang Ken dari tengah-tengah orang Amalek. Ini sama dengan Benyamin Netanyahu. Kan Benyamin Netanyahu bicara kepada waktu orang Palestina, menjauhlah dari Hamas, ya, karena aku akan serang Hamas. Itu kan sama juga nih bangsa Israel. Yang Saul bilang, pergi kamu orang Ken, aku akan menyerang bangsa Amalek. Seperti Israel juga menyerang Hizbullah. Jadi bukan menyerang Lebanon, tapi rakyat Lebanon harus menyimpang, harusnya pergi, jangan menyatu, malah harusnya menasihatin Hizbullah, jangan lawan Israel. Karena Israel di dalam Alkitab itu umat kesayangan Tuhan. Israel tidak mungkin bisa lawan, saudara, kalau Israel tidak disakiti. Ini buktinya. Karena Amalek jahat selalu menyerang Israel, maka Tuhan marah. Oleh itu mari kita mau takut akan Tuhan, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata apa yang terjadi? Ayat ke-7, saudara ya. Lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Sur yang di sebelah timur Mesir. Amin. Karena ada penyertaan Tuhan memimpin bangsa Israel. Dan perintah dari Tuhan, musnahkan itu orang Amalek. Perintah Tuhan. Dan ternyata Saul, puji Tuhan, menang, saudara, memukul kala orang Amalek. Nah, besok kita lanjutkan ayat 8. Apa yang terjadi? Apa perilaku Saul terhadap bangsa Amalek yang sudah kalah, termasuk ada Raja Agag. Nah, kita besok lanjutkan. Di sini saya bicara, konteksnya di sini adalah Tuhan itu begitu baik, mengangkat, memberikan kepercayaan kepada Saul. Dan Tuhan, jadi dua hal poin ini. Satu, Tuhan begitu baik mempercayakan kepada Saul untuk memimpin bangsa Israel. Itu kebaikan Tuhan luar biasa. Dan kedua, janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan ternyata Tuhan memberikan kemenangan buat bangsa. Ini jadi kebaikan Tuhan, ya. Jadi besok kita lihat konteksnya seperti apa. Jangan menyalahkan Tuhan. Yang penting di sini, mari, kalau kita dekat dengan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, penyertaan yang sempurna menyertai kita. Dan Tuhan Allah Maha Kuasa akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dia besar, dia dahsyat ajaib. El Shaddai, mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Allah Maha Kuasa. Amin. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua luar biasa melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada dua hal penting. Yang pertama, sudah saya katakan bahwa Tuhan itu maha baik. Sangat baik, sangat baik. Dia berkuasa. Dia mempercayakan kepada Saul untuk diurapi sebagai, berarti baiknya Tuhan, dipercayakan sama Tuhan. Dan kedua, janji Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Ayat yang ke-7, lalu Saul memukul kala orang Amalek,
mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Berarti Tuhan sudah menggenapi janjinya, diberikan kemenangan buat setiap kita. Tuhan sudah memberkati kita semua. Nah, kalau Tuhan sudah memberkati kita, mari jangan kita berbuat salah, jangan berbuat dosa, jangan menyimpang. Seperti besok kita lanjutkan apa yang dilakukan Rasul Saul. Apa perilaku Saul berikutnya? Mari kita lanjutkan besok. Laku dan setia untuk besok kita dengarkan firman Tuhan. Termasuk nanti malam. Ya, terus kita setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.